Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya tetap ya akan melanjutkan kisah daripada Bidan Marnit yang ke-9. Check it out. Oke guys, hari ini aku bersemangat sekali untuk menceritakan part 9 kepada kalian semua pendengar setia aku. Karena emang di part 10-nya itu yang terakhir ya guys untuk cerita Bidan Marninya. Jadi ini part 9-nya ya, terakhirnya part 10. Nah, saya akan ingatkan kembali ke part 8 ya guys. Yang sudah nonton video saya pasti tahu ya alur-alur cerita dari part 1 sampai ke part 8. Nah, di part 8 ini tentu kalian tahu bahwasannya ada perubahan sikap daripada si Dr. Brian ini kepada istrinya. Yang mana dia lebih kasar, dia lebih tidak lembut lagi, tidak perhatian, dia kadang pulang malam, dia juga tidak jarang memberikan kabar kepada istrinya. Dan yang paling parah yang terakhir adalah dia KDRT guys, KDRT kepada istrinya sendiri. Namun karena saking cintanya si Marni ini, dia tidak pernah melaporkan perbuatan suaminya ini kepada siapapun, baik itu kepada keluarga, apalagi kepada kepolisian, ke aparat. Dia tidak, karena dia sayang gitu. Paling dia ya curhat lah, sekedar curhat dengan sahabatnya itu ya guys, gitu aja. Tapi dia minta bahwasannya sahabatnya itu jangan menceritakan apapun kepada yang lain. Jadi dia selalu menutupilah ke kejahatan-kejahatan yang suaminya lakukan. Dia selalu menutupi, dia sabar. Hingga pada akhirnya guys, kalian tahu kenapa? Kembali si Rizka meminta izin kepada si Marni untuk pergi selama 1 hari ya. Pergi selama 1 hari untuk pulang kampung guys gitu. Alasannya ibunya sedang sakit seperti itu. Jadi ya terpaksa diizinkan. Nah, dengan berani si Bidan Marni pun ya di klinik dalam keadaan sendiri ya guys, karena dia yakin bahwasannya dengan berdoa dia tidak akan diganggu lagi oleh makhluk astral seperti itu guys. Oke guys, ya singkat cerita, tibalah pukul 10 ya, 10 malam ya, menunjukkan bahwasannya waktu itu 10 malam yang dimana klinik tersebut tuh memang sudah tutup ya guys, sudah sepi sekali. Dan warga kampung pun sudah tidak ada yang bersuara, yaitu ya tidak ada kegiatan ya, mereka tidur. Kan biasa sih kalau di kampung mah jangankan kadang-kadang habis maghrib aja udah pada tutupan gitu kan, isya itu kan udah pada tidur gitu kan mereka itu. Beda kalau di kota kan ya, jam 10 itu masih ada banyak yang berkeliaran, masih banyak yang melek. Kalau di situ ya udah dan Bidan Marni pun memang sudah tertidur ya jam 10 malam. Namun guys, tiba-tiba ada seorang pemuda dari desa seberang, bukan dari desa situ ya, dia menyelinap masuk guys melalui pintu kamar, maksudnya pintu jendela yang ada di belakang itu. Dia masuk. Nah, sedangkan si Marni ini sedang tidur gitu ya. Ketika dia masuk, kan berhasil masuk, dia si pemuda ini mencoba untuk masuk ke dalam kamarnya Marni. Tapi karena Maria tidurnya terlalu nyenyak, dia tidak merasakan apapun ya. Nah, ketika itu guys, ketika dia sedang tidur, dia pun memaksa untuk masuk ke dalam si kamar tersebut. Masih tidur si Marni guys, ternyata masih tidur, masih pulas dia tidurnya karena capek gitu kan. Lalu di situ guys, apa yang terjadi guys? Dia pun dibius sama si pemuda tersebut. Dibius. Namanya dibius guys, ya pingsan dong ya. Setelah dibius, kalian tahu
si pemuda itu melakukan ruda paksa kepada si bidan tersebut, guys. Dia diruda paksa, tapi dalam keadaan tidak sadar karena dia dibius ya tadi kan. Setelah selesai dibius, ternyata guys, ada warga yang memergokinya, guys. Ada warga yang memergokinya, sehingga pintu klinik pun dikobrak. Satu kampung geger heboh, guys. Satu kampung heboh geger melihat keadaannya Bidan Marni dan si pemuda ini lagi seperti itu, dan dia lagi tertidur pulas seperti itu, guys. Tiba-tiba dong datang seorang warga yang sangat arogan, lalu dia membangunkan itu si Bidan Marni. Bangun, kalian anggap ini tempat apaan? Kalian mesum di sini ya, seperti itu, guys. Dengan masih mata mengantuk, Bidan Marni pun bangun. Ketika dia sadar, dia sudah tidak mengenakan pakaian utuh, guys. Dan dia, astagfirullahaladzim, ada apa ini? Ada apa? Dia kebingungan, guys. Sebenarnya apa yang terjadi gitu dengan diri dia gitu kan? Kenapa dia bisa kayak gini? Terus udah di situ ribut sekali, guys. Semuanya saling tuduh, saling lempar, maksudnya saling adu jotos ya. Si laki ini pun langsung dihajar oleh warga. Pak, ngajar ya kamu ya. Jadi kalian tuh pasangan selingkuh ya. Bidan, saya kira kamu tuh bidan baik di sini, bidan lugu. Ternyata kamu memasukkan laki-laki yang bukan suamimu, bla bla bla. Pokoknya memicu amarah warga ya, sehingga warga pun benar-benar marah tanpa mendengarkan penjelasan daripada Mari itu sampai terdiam dan bengong. Apa yang terjadi? Sampai dia nangis sambil memegang kandungannya, guys. Saya salah apa gitu kan? Kenapa kok warga menghakimi saya seperti ini? Salah saya apa? Dan guys, Anda tahu, gak lama dari itu Brian pun datang, guys. Nah, Brian pun datang melihat kondisi istri seperti itu. Dia makin memuncak dong marahnya. Lalu istrinya pun ditampar berulang kali. Pak. Nambah nangis si Bidan Mari pun nambah nangis dan dia menjerit, saya nggak tahu apa-apa gitu. Saya nggak pernah selingkuh, Mas. Saya nggak pernah selingkuh sedikit pun dengan orang saya nggak kenal siapa dia. Saya nggak tahu gitu. Tapi karena amarah warga sudah memuncak, guys, mereka berdua pun langsung diadili di tempat, guys. Mereka pun diarak keliling kampung dengan seperti itu, lalu dilempari kotoran begitu ya, guys. Saking memicu amarah daripada warga. Lalu guys, gimana cerita selanjutnya, guys? Kita tunggu part selanjutnya, yaitu part terakhir, part 10. Nanti ya, guys, aku upload lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.